Halo teman-teman, selamat datang kembali di RS Cepat Waras. Pada episode kali ini, saya akan kembali mengunjungi COVID-19. Sudah lama ya, saya nggak pernah bahas COVID. Jadi mari kita saksikan apa saja sih update tentang penyakit yang satu ini. Tren penambahan kasus COVID di Indonesia ini kalau kita lihat sih makin membaik ya. Sejak pertengahan bulan September ini sampai saat ini jumlah kasus aktif itu menurun dengan drastis. Keterisian bed rumah sakit juga sangat kondusif nih. Bahkan di RS saya sendiri saat ini tidak ada pasien COVID-19 yang dirawat dan ini sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Sungguh sangat mengembirakan karena saya tidak perlu pakai hazmat lagi ya. Sangat tidak nyaman dipakai hazmat. Jadi tentu ini juga berdampak pada positivity rate ya, di mana kita tahu dari data-data belakangan ini positivity rate kasus di Indonesia itu sudah jauh di bawah standar yang ditetapkan WHO yaitu 5%, bahkan sempat di bawah 1% kalau nggak salah ya. Dan kasus aktif juga sempat hanya 1000-an. Ini sangat-sangat mengembirakan sih kalau melihat data tersebut ya. Dan ini tidak lepas dari peran semua masyarakat yang tentunya tetap mentaati protokol kesehatan, ikut mensukseskan program vaksinasi dan juga membatasi pergerakan ya dengan cara menaati program PPKM yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sejarah pandemi ini sudah mengajarkan ya bahwa peran pergerakan manusia dan tentunya tidak taat dengan protokol kesehatan itu menyumbang terhadap peningkatan kasus gelombang ya lonjakan-lonjakan terutama gelombang kedua kemarin. Makanya kan tidak heran ya kalau ada ahli yang memprediksi hati-hati nanti akhir tahun bisa saja terjadi gelombang ketiga. Kenapa? Karena orang ini sudah dikekang oleh PPKM gitu ya cukup lama ya dan tentu sudah pengen jalan-jalan, berkumpul dengan sanak saudara di luar kota segala macam dan event akhir tahun ini kan yang sebentar lagi gitu. Jadi ya sangat bahaya sekali kalau misalnya kita lengah. Bagaimana dengan virusnya sendiri? Ya, yang namanya virus memang pasti akan selalu bermutasi. Tapi dari data terakhir yang saya dapatkan dari WHO, belum ada tambahan jenis mutasi yang masuk ke kelompok varian of concern. Jadi varian of concern ini masih 4 saja, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. Yang terakhir menimbulkan gelombang kedua di Indonesia ya, varian delta. Ada beberapa varian yang namanya sempat mencuat di media sosial maupun di internet gitu ya, antara lain varian lambda dan juga varian mu. Tapi sampai saat ini masih hanya dikelompokkan ke varian of interest yang tentunya tidak boleh diremehkan karena kalau misalnya makin merajalela varian ini bisa saja statusnya naik menjadi varian of concern dan berpotensi menyebabkan gelombang kedua di berbagai negara. Amit-amit sampai masuk ke Indonesia. Karena itu saya mau mengingatkan bahwa jangan kita lengah. Selalu evaluasi kembali bagaimana protokol kesehatan kita. Apakah Anda mulai sering tidak pakai masker? Atau makin mulai nurunin masker lagi ke dagu? Atau tidak ganti masker habis makan, ya habis diturunkan gitu ya. Apakah Anda sudah mulai cuek dan mulai banyak berkumpul dan berkerumun lagi? Karena PPKM sudah mulai dilonggarkan nih. Apakah Anda mulai jarang cuci tangan atau sudah tidak lagi membawa hand sanitizer kemanapun Anda pergi? Hati-hati. Apakah Anda divaksinasi karena hanya mengincar sertifikat vaksin supaya bisa bepergian padahal manfaat vaksinasi selama pandemi ini sudah sangat terasa? Apakah Anda juga masih menghindar kalau disarankan untuk tes COVID ketika Anda memiliki gejala saluran napas atau ada kontak dengan terduga COVID? Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu kita refleksikan agar kita tetap terbiasa dengan pandemi dan gaya hidup new normal ini. Karena kita belum tahu nih COVID ini kapan perginya dan diprediksi akan cukup lama. Jadi kita harus selalu terbiasa melakukan protokol kesehatan ini dimanapun kita berada. Satu hal lagi yang harus jadi pemenungan adalah meskipun angka kasus aktif sudah menurun drastis, tapi kalau kita lihat angka kematiannya masih cukup tinggi loh. Bahkan dalam satu hari masih ditemukan juga di atas 100 orang meninggal dunia di seluruh Indonesia. Hal ini kalau dipikir-pikir ya bisa penyebabnya banyak sekali. Entah memang yang meninggal itu komorbidnya banyak dan tidak terkontrol atau mungkin rata-rata lanjut usia semua. Atau ya faktor-faktor lain yang tanda kutip ya bikin sedih. Misalnya meninggal karena tidak mau vaksin ya sehingga gejalanya berat terus tidak tertolong. Atau mungkin ditolongnya terlambat karena menunda-nunda untuk tes COVID. Saya perlu mengingatkan ya bahwa ini pandemi COVID ini udah bukan pandemi yang baru-baru banget lah ya, udah mau 2 tahun. Sudah sewajarnya lah COVID ini diperlakukan bukan kayak penyakit aib lagi gitu ya. Jadi kalau ada gejala mengarah ke sana, ya segera tes, jangan menghindar agar bisa diobati lebih awal. Kalau ada kesempatan vaksin, tentu juga segera vaksin agar Anda memiliki antibodi terhadap COVID-19. Dan kalau ada komorbid gitu ya, penyakit kronik, ya
kalau badannya fit dan sehat, jangan takut divaksin gitu, karena Anda tetap layak untuk vaksin meskipun Anda punya komorbid. Dan buat yang penyakit kroniknya belum terkontrol, segera kontrol ya. Perbaiki gula darah Anda, perbaiki tekanan darah Anda, perbaiki kondisi autoimun Anda ya. Kankernya juga diobati misalnya ya, supaya layak vaksinasi, supaya imunnya baik dalam menghadapi COVID-19, amit-amit terinfeksi. Jadi jangan ada lagi yang meninggal-meninggal. Sebagai kesimpulan, kita bersyukur ya dengan situasi pandemi saat ini. Namun jangan sampai euforia, jangan sampai lengah. Tetaplah disiplin melakukan protokol kesehatan. Segeralah vaksinasi bagi yang belum mendapatkan vaksinasi agar perlindungan imun Anda bertambah. Tetap lakukan gaya hidup sehat dan kontrollah penyakit kronik Anda agar ya badan Anda kuat dan fit selalu gitu ya. Dan sukseskan juga ya program pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi ini, apapun programnya. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat. Salam sehat, salam waras. Sampai jumpa di episode RS Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Mohon maaf, hari ini konsultasi cepat waras ditiadakan dulu. Ada apa bro? Dengar-dengar ada pengumuman penting ya tentang penyintas. Duh, berisik banget sih ini berdua. Udah langsung kita dengerin aja pengumumannya, penting nih. Sobat Waras sekalian, ada surat edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan tentang syarat vaksinasi bagi penyintas COVID-19. Sebelumnya kan penyintas COVID harus menunggu 3 bulan baru boleh mendapatkan vaksinasi. Berikut update yang terbaru. Aturan untuk penyintas yang terbaru, kalau pada saat sakit COVID kemarin sakitnya tidak berat atau kritis, sudah boleh mendapatkan vaksinasi dengan jarak 1 bulan setelah sembuh. Sementara kalau yang gejala waktu COVID itu berat atau kritis, tetap harus tunggu 3 bulan setelah sembuh ya. Vaksinnya sendiri boleh apa saja sesuai dengan ketersediaan logistik yang ada. Jadi untuk semua penyintas, vaksin yang ada sekarang semuanya aman. COVID yang berat itu gimana? Harus ada pneumonia dan ditambah satu dari hal berikut. Entah frekuensi napasnya lebih dari 30 kali dalam semenit, atau ada sesak nafas yang sangat berat, atau ketika diukur saturasi oksigen pada udara ruangan ya, tanpa pakai suplemen, itu di bawah 93%. Jadi kalau yang tidak seberat itu gejalanya alias ringan sedang, boleh vaksinasi setelah 1 bulan sembuh ya. Nah, sobat waras kalian, cepat-cepat vaksin ya, terutama yang penyintas hanya gejala ringan dan sedang. Sekarang jarak 1 bulan setelah sembuh sudah bisa vaksin. Mantap!